saat mereka bertanya-tanya, dia di mana, dia di mana. Setelah suami menjelaskan bahwa dia adalah adik saya, rumahnya di sini. Terus saya bilang, maksudnya apa ini? Kami tidak mengerti dan tidak tahu. Tolong dijelaskan. Jadi itu Ivan, yang namanya Ivan itu langsung menunjuk. Dia pukul sapunya adik yang polisi ini. Dia pukul sapunya adik yang polisi ini. Berarti saya sudah mengerti bahwa berarti yang ada semua ini polisi. Sebagai oknum polisi, tidak ada etika itu, datang sudah tidak ada etika, marah-marah kami tuan rumah, bentak-bentak kami tuan rumah, menuduh kami untuk sembunyi itu bala. Menyayangkan sekali, datang mengamuk dan marah-marah kami yang sebagai orang tua. Ini oknum polisi, sekelompok oknum polisi datang marah-marah kami tuan rumah. Kami mempertahankan tidak tahu menau, sementara mereka mempertahankan kami sembunyi itu bala. Yang ada satu datang omong bilang, orang itu kami ketemu, kami kasih mati dia. Datang menghadap saya dan suami ini, lalu omong tapi saya dan suami lagi itu bertengkar dengan mereka lain itu Pak. Tapi dia dari sana datang omong bilang, kami dapat itu orang, kami kasih mati. Itu ditunjuk ke anak yang umur 13 tahun, kelas 3 SMP, umur 13 tahun. Dia mengancam anak kami itu bahwa kamu semua sekeluarga, kalau sembunyi itu bala, berarti kamu semua sekeluarga akan kena. Berdiskusi dengan Pak Ano, setelah itu Pak Anonya pamit, bilang kakak mereka di rumah saja, nanti kalau dia sudah ada di rumah, nanti kakak kontak ke beta. Akhirnya sudah, Pak Anonya pamit untuk pulang. Masih ada berdiri semua di situ. Datang dia sampaikan, Bapak dong tolong ke atas dulu. Aduh, anak di atas ini nih, mereka pukul dia, angkat banting dia nih. Aduh, Bapak dong terlambat ini, dia bisa mati nih. Akhirnya suami saya langsung ke rumahnya Pak Marjuni, minta bantuannya Pak Marjuni untuk ke tempat itu yang sedang dikeroyok, yang tempat bala dikeroyok. Teman-temannya ada datang sampaikan, yang lain 1-2 masih berdiri di situ. Mereka datang sampaikan, dia sudah di atas. Akhirnya yang ada ke atas, ke atas untuk mereka semua keroyok ini bala ini. Bukti saksinya itu Pak Marjuni. Karena saat Pak Marjuni dengan suami saya ke atas, itu dalam keadaan balanya terikat dan begini. Dan dikelilingi semua oknum polisi itu. Bukti nyatanya, bukti saksi nyatanya Bapak Marjuni. Saat Pak Ano ini hendak untuk pamit pulang, itu datang itu Abang Iko tadi yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian saya ke Pak Marjuni, dan bersamaan itu juga ada beberapa oknum polisi yang datang omong teman-temannya di sini yang lain. Nah, sudah diringkus ke atas. Nah, saya lari ke Pak Marjuni, saya sampaikan bahwa Bapak tolong bawa karena Bapak punya anggota yang lain itu sedang cari adik bala, karena katanya dia sempat pukul ada oknum polisi. Sehingga saya minta bantuan Bapak kalau mungkin bisa kontrol mereka, sehingga mungkin adik ini diringkus saja dan jangan diapa-apain, jangan dipukul dan sebagainya. Akhirnya Pak Marjuni bersedia, akhirnya kami 2 ikut ke atas di sebelah bawah kantor publik pintu air. Nah, sesampainya saya dengan Pak Marjuni di atas, itu adik itu dalam kondisi berlutut di tanah, tangan terikat, luka berdarah yang paling besar itu di bagian pelipis sini. Kemudian ada luka di siku, kemudian di tangan sini, kemudian ada luka kayak goresan itu di sini. Kemudian Pak Marjuni
mengatakan, kalian ngapain anak ini? Nah, Waktu itu polisi doang ada di situ. mereka itu berkumpul mengenai dia apa. Dan adik itu dalam kondisi begitu tuh tidak pernah merintih, tidak pernah bersuara. Tenang saja seperti itu. Dia selama ini ada gangguan jiwa, gangguan mental. Ini kurang lebih 7-8 tahun, Pak. Nah, seperti itu. Sehingga dan waktu pertengkaran kami dengan beberapa oknum yang datang tanpa etikat yang baik, ala premanisme itu, sudah kami jelaskan. Kalau tidak percaya dengan penjelasan kami keluarga, ada Pak Marjuni yang adalah tetangga kami, yang adalah polisi senior, silakan kalian bertanya untuk menanyakan bagaimana kondisi adik kami Babu ini. Itu sudah kami sampaikan dan kami bertengkar di sini. Karena seolah-olah apa yang kami sampaikan, apa upaya kami untuk meyakinkan dan mau bersifat kooperatif itu tidak diindahkan seperti itu. Bersyukur untuk Pak Ano itu datang dan situasi itu agak mencair di situ. Nah, sampai saya dengan Pak Marjuni di atas, kemudian dia bertanya itu, kemudian ada oknum yang menjawab bahwa dia ini jatuh tersungkur. Saya bilang, kenapa dia jatuh tersungkur, kok luka besar sekali di peliti dan berdarah. Langsung ini oknum mengatakan bahwa ya akak dia jatuh. Nah, akhirnya Pak Marjuni panggil saya bahwa sekarang kita amankan dia dulu karena kondisi lagi luka. Dan Pak Marjuni yang bopong dia bangun. Pak Marjuni bawa bala, ini saya, Bapak Marjuni. Pak Marjuni bopong dia kasih bangun, panggil saya, cek, saudara urus lukanya ini untuk divisum. Tangannya terikat pakai tali rafial. Terikat ke belakang. Terikat di belakang. Foto semua saya sudah ambil. Foto pada kondisi tangan terikat, kondisi luka apa semua kita sudah ambil. Akhirnya sudah, dia juga akhirnya naik mobil sama-sama dengan istri mereka, dengan orang tua mereka untuk ke rumah sakit umum untuk dilakukan visum. Sementara saya sendiri dan beberapa teman-teman yang saya minta bantuan untuk kami sama-sama membuat laporan di kepolisian. Sekarang dia sudah sini karena habis mereka visum langsung kembali ke rumah. Adik sekarang ada di rumah sini. Dia itu orang kala biasa duduk sendiri di belakang. Rekan media yang saya hormati, izinkan siang ini saya menyampaikan press release terkait dengan kegiatan penyelidikan yang sudah kami lakukan sejak tanggal 27 hingga sampai saat ini. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa pada Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 00.05 WITA ada seseorang yang bernama Pak Andreas Baha Lejak atau biasa dipanggil oleh Pak Ance ya, yang beralamat di Kota Baru Leo-Leba mendatangi pos pelayanan SPKT Polres Lembata untuk melaporkan bahwa adiknya yang bernama Yosef Kefaso Bala Lata Lejak alias Balbo telah dikeroyok oleh orang yang belum diketahui identitasnya yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 21.00 di pinggir jalan sekitar 500 meter dari rumah korban, yaitu dekat komplek pintu air. Kemudian Saudara Ance menjelaskan saat kejadian dirinya berada di dalam rumah, kemudian bersama keluarganya, kemudian tiba-tiba ada sekelompok orang yang dia belum kenal dan menurutnya atau diduga olehnya itu adalah anggota Polri, kemudian datang ke rumahnya menanyakan tentang keberadaan saudara Balbo. Jadi di rumah tersebut masih sempat ada ketersinggungan di lokasi kejadian, yang mana saat itu tiba-tiba anggota polisi atas nama Ano melewati lokasi kejadian dan sempat manggil dan menuju ke saudara Ance dan untuk menenangkan situasi. Kemudian setelah kondusif, saudara Ano meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian oknum-oknum yang menurut
pelapor dan anggota Polri juga meninggalkan lokasi. Jadi di sini saudara Ance menjelaskan saat dirinya mendapatkan informasi dari warga. Jadi setelah kejadian itu beberapa saat kemudian saudara Ance mendapatkan informasi dari warga yang berjalan lewat yang menyampaikan bahwa adiknya saudara Balbo karena dikeroyok di dekat kokpit pintu air. Kemudian mendengar hal itu, pelapor saudara Ance menghubungi Pak saudara M yang kebetulan rumahnya berdekatan, yang juga adalah anggota Polri, untuk sama-sama ke lokasi dekat pintu air. Sampainya di sana, saudara Ance dan saudara Mahyuni melihat sudah banyak orang yang ada di lokasi, cuma dia tidak kenal siapa orangnya. Kondisi saat itu saudara Balbo memang ada di lokasi di situ, memang kondisi sudah tangannya diikat, gitu. Tapi belum tahu siapa yang diikat. Kemudian setelah itu saudara Ance menjelaskan dirinya membawa korban ke rumah sakit umum Lewoleba untuk divisum dan untuk mendapatkan perawatan. Dan kemudian saudara Ance telah melaporkan kejadian tersebut, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Lebata, dan tercatat dalam laporan polisi nomor 235 Romawi 12 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang peristiwa penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Itu sedikit kronologis yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kemudian hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan sementara, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, yaitu dari kakaknya Balbo, Pak C, kemudian dari saudara Mahyuni yang M yang waktu itu kebetulan sama-sama ke lokasi, kemudian saudara A yang kebetulan lewat pada saat di rumahnya korban, kemudian saudara I, kemudian dengan saudara K. Jadi 5 orang saksi yang sudah kita periksa. Kemudian perlu kita sampaikan juga bahwa saat ini saudara Yosef Kefasubalala Talejak, korban Balbo, belum bisa diminta keterangannya karena menurut kakak korban yang bernama Ance bahwa korban mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ. Namun keluarga korban belum bisa menunjukkan surat keterangan yang bisa menerangkan bahwa korban sedang mengalami gangguan kejiwaan. Itu belum bisa ditunjukkan. Kemudian hasil koordinasi saya dengan pihak pelapor dalam hal ini saudara Ance bahwa akan menghadirkan 3 orang saksi yang kebetulan ada di rumah pada saat di rumah korban pada saat itu. Namun sampai sekarang saksinya kami tunggu-tunggu belum bisa dihadirkan. Kemudian hambatan kami juga di sini, kami belum mendapatkan saksi yang melihat langsung kejadian saudara Balbo, saudara penganiayaan yang dialami oleh saudara Balbo sesuai dengan laporan dari kakaknya yang bernama Ance. Kemudian menurut keterangan Ance dalam berita acara dedogasi sekitar jam 21 ada sekelompok pemuda yang tidak jauh dari identitasnya mendatangi rumah untuk mencari keberadaan Balbo karena ada 2 yang diduganya adalah anggota polisi. Itu kedugaan dari saudara Ance. Kemudian dari penyelidikan itu juga kami belum ada kesesuaian ya, karena ini kejadiannya memang dilaporkan di jam 00.25, kejadian jam 21.00. Tapi di sini bersamaan juga di situ ada laporan juga terkait dengan anggota polisi yang dilakukan oleh saudara Balbo yang dilaporkan pada pukul yang kejadiannya pukul 21.15
kemudian dilaporkan pukul 21.30. Jadi kejadian yang pertama itu kejadiannya jam 21.15, kemudian kejadian yang kedua jam 21.00. Kemudian kami akan terus melakukan upaya penyelidikan, termasuk juga kami akan melaksanakan koordinasi ke Polda untuk ke bagian psikologi Polda untuk bagaimana apakah Balbo itu mengalami kejiwaan atau tidak. Kemudian kami juga sementara mencari saksi-saksi lain yang mendukung keterangan pelapor. Dalam hal ini saudara Ance, apakah ada saksi yang melihat langsung pada saat saudara Balbo mengalami penganiayaan sesuai dengan laporan yang dilaporkan dalam laporan polisi. Kemudian kami sementara koordinasi untuk mendapatkan visum, karena menurut keluarga Balbo, menurut kakaknya Balbo, bahwa sempat dilaksanakan tindakan medis, dibawa ke rumah sakit, sempat divisum. Jadi kami sementara koordinasi untuk mendapatkan hasil visum. Mungkin itu sedikit dari kronologis yang perlu kami sampaikan. Mungkin itu sedikit kronologis yang mungkin teman-teman media ketahui. Jadi dalam hal ini kami membuka selebar-lebarnya jika ada masyarakat yang mungkin mengetahui tentang kejadian penganiayaan yang dialami oleh saudara Balbo, kami membuka lebar. Kalau memang ada memberikan informasi yang melihat langsung, silakan. Karena sampai saat ini penyelidikan masih berlangsung. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.